Semanggi Harmoni. Bu Hartini, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Mas. Bu Hartini namanya sesingkat itu satu kata? Oh iya, karena nama Solo kan singkat. Hartini biar mudah dikenang orang. Jadi ini Hartini Solo itu? Iya. Nuwun sewu, usia berapa Bu? Usia saya saat ini itu 17. adalah rahasia. Rahasia. Nah apa? Yang penting yang saya tahu ibu ini sudah memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Iya, insya Allah ya. Dari usia yang sekian ini. Iya, Bu, insya Allah. tahun lalu itu kan ada pengalaman berharga. Iya. Apa coba? Ya, tahun 2017 ya, saya diikutkan dalam Inovasi Award yang seperti saat ini diadakan. Waktu itu di Hotel Sunan karena ini belum berdiri. Setelah Inovasi Award itu kita usahanya sangat berkembang karena banyak pembelajaran yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta terhadap usaha kami, berbentuk pelatihan, berbentuk pameran, berbentuk bantuan-bantuan dari dinas sehingga memacu usaha saya untuk berkembang lebih baik. Nah, tahun 2018 setelah inovasi ini kita ada peningkatan daripada penilaian. Kita mencoba ikut namanya Sindakarya. Sindakarya itu adalah penghargaan sejenis ini juga karena ini di kota itu Sindakarya mewakili semua kota yang ada di Jawa Tengah. Itu kita kompetisinya di Jateng di Semarang. Nah, alhamdulillah Uni Batik yang diutus oleh daerah Surakarta untuk ikut. Waktu itu Ibu ya? Ya, saya perusahaan kami untuk ikut di Jawa Tengah. Kita juga mendapat pemenangnya. Se-Jawa Tengah itu kebetulan saya juara 3 untuk se-Jawa Tengah. Nah, dari nomor 1 sampai 10 itu Jawa Tengah mengikutkan lagi untuk ikut namanya Paramakarya yang diberikan oleh Presiden Pak Joko Widodo di Istana Negara. Nah, karena kita sudah dibina dari perindustriannya Solo, perindustriannya Jawa Tengah, pasti usaha kita memperoleh pengalaman yang banyak, ilmu-ilmu yang banyak bermanfaat bagi masyarakat juga, bagi lingkungan tenaga kerja yang ada di tempat saya. Nah, diikut sertakannya Uni Batik di Sindakarya sudah ya Mas ya, Jawa Tengah itu tingkatannya. Setelah itu Paramakarya tadi. Paramakarya itu alhamdulillah kita kompetisinya se-Indonesia, nasional. Jawa Tengah mendapat dua pengusaha. Saya yang kecil besar, dia kecil besar. Penilaiannya yang perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang perusahaan kecil se-Jawa Tengah Uni Batik yang dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta kita diberi penghargaan oleh Presiden waktu itu 2019 yang dari Jawa Tengah kita diantarkan langsung oleh Pak Ganjar ke Jakarta. Rame-rame alhamdulillah. Deg-degan tapi bahagia karena ini inovasi memproduksi, semakin industri kecil itu meningkat dan meningkatkan juga kesejahteraan karyawan, menambah karyawan baru, keuangannya sudah mapan. Saya menilai memang harus usaha kecil ini dipacu untuk menjadi menengah. Kenapa begitu? Naik kelas. Kenapa begitu? Karena dengan adanya UKM kecil naik kelas yang tadi pajaknya tidak ada, otomatis pajaknya nyahut. Pajak harus ada karena pembukuannya sudah bagus. Nah, akibat dari penghargaan ini kita kan terbukukan dengan bagus sehingga pajak kita per tahun pun meningkat. Jadi adalah sumbangan kita buat daerah. Itu
Itu, jadi itulah efeknya. Saya lihat efeknya itu semakin maju. Tetapi selama pandemik ini yang terjadi di mulai dari Maret waktu itu ya sampai sekarang 1 tahun, kita harus memacu otak, memacu bisnisnya ke arah lain. Sekarang kita perusahaan bikin masker. Masker idolanya kita, dan motifnya kita, gimana? motifnya kebetulan saya itu inovasinya batik daerah-daerah. Saya banyak punya usaha batik di daerah-daerah lain selain dari Solo. Para pemerintahnya kita anjurkan membeli batik, membeli masker di Uni Batik. Harganya satu berapa? Murah sekali, cuman 10.000. Saya 10 ya? 10.000, tapi kuantiti yang dipesan per daerah itu sangat banyak. Oke. Kita pernah dapat 100.000 masker untuk satu provinsi di Bengkulu. Bu, dulu bisa menang. Kira-kira menurut Ibu, menangnya itu kenapa? Menangnya itu adalah karena pertama kita menang untuk seleksi awal, inovasinya, Inovasi. kreativitasnya. Jadi kata kuncinya adalah inovasinya, kreativitasnya. Kreativitas. Ya, kreativitas. Misalnya apa tren terbaru hari ini dari produk yang dibikin orang, kita harus lari juga seperti itu. Terus yang kedua mungkin manajemennya. Manajemen. Inovasi. Nah, kreativitas, manajemen. 3 ini penting banget. Iya, penting sekali. Terus menurut saya. gimana Bu? Sudah 3 ini? Sudah 3 Oke. itu. Berarti kalau begitu misalnya ada mungkin pengusaha muda, pengusaha yang mungkin baru startup, kira-kira sarannya Ibu apa biar mereka bisa kayak Ibu? Boleh nggak Ibu disamai gitu? Oh, boleh sekali. Ini Nah, keren kayak gini. boleh sekali. Sudah Kenapa? sarapan belum? Sudah. Kalau belum mau tak aja sebenarnya. Boleh sekali. Kenapa? Malahan saya lebih antusiasnya yang mengembangkan generasi muda. Kenapa generasi muda itu? Karena otaknya brilian. Rata-rata bahasa Inggrisnya bagus. I love you Bu. Anak-anak sekarang itu, terus dia bermain digital itu juga lebih bagus daripada kita. Nah, saran kita ya dia menembus pasar yang bagus dan berkreativitas juga, mungkin ikut dinas, pelatihan seperti yang dinas berikan terhadap saya. Oh, jadi sekali lagi inilah sosok Ibu yang mudah-mudahan insya Allah menginspirasi. Jangan pernah takut diungguliinnya, diungguli sugie. Nggak takut Ibu? Nggak takut. Kalau ada yang misalnya anak muda pengen datang ke Ibu, Bu tolong diajari dong Ibu, boleh? Boleh sekali, saya banyak mengajarkan orang di daerah-daerah membatik. Banyak sekali CSR misalnya, dari saya tiga bulan sekali ke Pekanbaru itu CSR pabrik kertas RAPP di Pekanbaru. Ibu kalau di perusahaannya itu sekitar berapa orang yang dipekerjakan? 71 orang yang membatik dan menjahit. Jadi kalau misalnya itu sekelilingnya itu atau tetangga semua. Saya tinggal di Laweyan. Yang di Laweyan ini awal saya mendirikan pabrik kecil-kecilan. Setelah adanya inovasi, setelah adanya macam-macam yang diberikan pemerintah, peluang-peluang bisnis, saya tidak bisa lagi berdiri di Laweyan. Saya harus ke Sragen namanya Mas. Sragen. Ibu masuk ke dinas perindustrian itu mulai tahun kapan? 2010. 2010. Apa bedanya sebelum dan sesudah Ibu bergabung di dinas perindustrian? Bedanya sangat banyak sekali. Sebelum bergabung kita nggak tahu apa-apa, kita produksi apa yang laku, apa yang enggak kita nggak jelas. Terus keuangan kita juga, keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi sama. Di manajemennya itu ya? Enggak di manajemen. Setelah bergabung, dinas membuka mata kita. Harus begini, dulu harus begini, harus begitu. Bahkan supaya saya itu tumbuh dengan bagus, dinas memberikan kepada kita adalah ISO. ISO itu untuk memanajemen sebuah perusahaan. Berapa tuh uang dinas yang diberikan terhadap perusahaan kami agar
perusahaan kami termanajemen. Kalau boleh tahu, kira-kira aja Bu Kotor, sekitar berapa perubahannya omsetnya dari sebelumnya? Oh iya, perubahannya 60%. Jos masih yang guyu. Iya, dari setelah saya bikin pabrik di Sragen itu setelah dapat para makarya. Saya terpacu karena di sana dibilang UKM harus naik kelas. Di Sragen itu kemudian merekrut karyawan baru juga. Oh, karyawan baru yang semua tetangga, belakang rumah, depan rumah, semua tetangga. Bu, kalau boleh cerita, gimana perasaannya sekarang mungkin bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat, rasanya gimana? Bahagia sekali karena ada orang yang bisa melanjutkan karya kita. Saya juga bahagia. Dan semakin berkembang. Jadi teman-teman sekalian, saudaraku, jadilah seperti Ibu Har. Amin. Menginspirasi, menginovasi saudara-saudara kita sehingga akan makin banyak sekali lagi-lagi kemanfaatan yang diciptakan. Bu, di usia Ibu yang segini, apa mungkin obsesi yang masih ingin dicapai? Oh, masih banyak obsesi yang ingin dicapai. Terutama sekali bagaimana mempertahankan yang sudah ada. Terutama sekali. Yang kedua, inovasi tentang tren-tren terbaru, dan kalau bisa ekspornya juga bisa berlanjut, karena setelah pandemi untuk pengiriman barang itu agak susah, jadi terhenti sejenak. Inovasinya itu bisa menguasai di bidang batik dan garmen. Ibu bagaimana caranya biar bisa bertahan terus di segala era? Nah, caranya ya harus berpikir bersama-sama dengan tim yang ada di tempat kita. Kolaborasi dengan tim. Kita selalu bicara dengan tim. Misalnya dia bagian kepala produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Kita selalu misalnya terkadang rugi di bulan ini. Apa upaya kita supaya kita tidak rugi? Kita kaji bersama dan mendapatkan solusi. Ibu, kalau dulu mungkin penjualannya masih konvensional betul Ibu dulu ya. Sekarang sudah menggunakan ada internet. Bagaimana internet itu dimanfaatkan untuk menjual Ibu? Iya, di tempat kita ada tim namanya itu bagian internet. Dia menjual secara online, kerjanya itu hanya menjual online dan mengatakan ke kepala produksi yang lagi tren sekarang ini, ayo kita bikin ini untuk minggu depan di online kan lagi. Upaya itu yang kita lakukan. Luar biasa. Sampai akhirnya Ibu duduk di sini, di kursi panas. Gimana rasanya, Bu? Ya. Nah, Ibu hari ini menjadi juri Innovation Award. Ya, saya bahagia sekali. Saya terima kasih sekali kepada dinas. Saya dipercaya untuk menjadi juri di sini. Mungkin kemampuan saya tidak seperti apa yang dia pikirkan, tetapi saya berusaha untuk bisa. Saya berusaha untuk belajar lebih bisa lagi dan lebih bisa. Mengenai regenerasi, bagaimana Ibu menciptakan regenerasi untuk keterusan keberlanjutan perusahaan? Oh ya, mengenai regenerasi adalah kalau untuk diproduksi sementara ini saya masih pegang sendiri, tapi kalau untuk di marketing, di penjualan saya udah tempatkan, saya mempunyai 3 putra. Nah, saya udah kawin. Jadi saya mempunyai 3 putra. Kenapa Solo itu bisa jalan produksinya di sini? Karena saya mempunyai banyak cabang di luar kota Solo. Nah, misalnya cabangnya di namanya itu Tanjung Pinang, itu daerah Batang. Punya juga? Saya membeli toko di sana karena saya suka ngajar. Saya bikin batik khasnya Tanjung Pinang. Itu anak saya tak tempatkan di sana satu. Tadinya dia kerja di pemerintahan juga, cuman keluar karena cuman keluar karena saya tempatkan di sana. Nah, anak saya yang kedua saya tempatkan di Bengkulu dengan membuat khasnya Bengkulu, perempuan. Anak saya yang laki-laki saya tempatkan di Jakarta.
sambil dia jadi di entertain, memang untuk di entertain saya yang memacu. Kenapa kamu harus lari ke entertain? Kenapa begitu? Kalau kamu sudah di entertain nanti, batik kita ini akan mengikuti untuk penjualan. Namanya catat mas, Adi Sky, temannya Rizky Bilar sama Haris Rizal. Itu namanya trio gesrek. Yaitu anunya sinetronnya itu Jodoh Wasiat Bapak. Itu. Nah, dia setiap hari harus membawa itu ke meja di mobilnya. Kalau ketemu artis tolong dijual dengan harga Solo. Itu market. Terakhir, Iya. harapannya ke depan. Ya, yang tadi saya bilang harapannya ke depan mempertahankan perusahaan yang sudah ada, mempertahankan market yang sudah ada, tambah inovasi lagi, tambah keteraturan di pembukuannya lagi. Sepertinya di pembukuan kita agak lemah sedikit. Teman-teman, saudara semuanya, ini adalah contoh ibu yang saya yakin itu koyo pinjal. Empat ini mungkin sedang sari pun pikiran itu neng ngono-ngono ngimpi batik. Mimpi batik ya. Tenan toh. Bener. Bener. Makannya kapan? Makannya kalau disiapkan mbaknya, Bu kok nggak dimakan-makan nasinya, kata mbaknya. Nggak sempet. Makan sambil itu, sambil apalah, tapi pasti makan. Oh, masih makan. Udah diatur. Jaga stamina-nya gimana? Jaga stamina-nya mungkin ya vitamin kali ya mas. Olahraga. Olahraga juga. Apa olahraga favorit? Saya juga fitness di gaul dengan ini. Paragon mas. Sopo tinggi. Di Paragon. Paragon. Ya, sering fitness namanya. Tapi nggak teratur sih kapan saya mau. Kayaknya saya jadi manajernya aja. Kapan saya mau. Oke, sekali lagi jadilah orang yang menginspirasi, membuat kemanfaatan lebih banyak lagi, biar bisa produktif, inovatif, dan menjadi orang yang berguna. Ya. Setuju ya Bu ya? Setuju banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.